warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahu azim. Panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mudah-mudahan tercurah ke keluarganya dan juga para sahabatnya. Semoga juga sampai kepada kita selaku umat beliau ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman Manjana Official, salam jumpa kembali bersama kami di dalam ya kita sekedar untuk berdiskusi, membahas ya kisah-kisah ya. berbagai kisah ilmu. Dan sebelum merujuk kepada pembahasan karib, alangkah lebih baik kita melumasi dulu tenggorokan kita dengan secangkir susu jahe, karena ini susu itu kan putih, jadi bersih ya gitu. bersih gitu. Ya. Oke sahabat, teman-teman Manjana Official, jika kita telaah atau kita telusuri dari zaman unta hingga ke zaman Toyota ya, masa kini banyak sekali orang-orang di zaman masa kini itu yang melupakan sedikitnya ilmu ataupun sejarah yang sudah ada yang terjadi dari masa zaman unta sampai ke masa zaman Toyota sekarang ini. Jadi kita ini sekedar mengingatkan kembali ya, mengulang mengingatkan kembali sekilas daripada kisah yang akan kami kemukakan pada siang hari ini ya, yang alhamdulillah sangat indah sekali, cuaca yang sangat cerah. Dan mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat faedah untuk ke teman-teman Manjana Official semua. Dan tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman Manjana Official dapat mengambil hikmah manfaat dari apa yang akan kami sampaikan. Sekilas mengulas sesuatu yang mungkin teman-teman juga sudah pada hafal. Namun kita di sini hanya sekedar untuk mengulas dan mengingatkan kembali apabila ada daripada teman-teman Manjana Official yang mungkin ada sedikit lupa atau mungkin yang maklum sebagai manusia ya, al-insanu mahal rohatu wanisian ya. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kita hanya sekedar mengingatkan karena saya yakin daripada teman-teman Manjana Official juga saya yakin pada tahu dan mengetahui berbagai hal dan berbagai ilmu ya. Tapi kita hanya sekedar untuk sharing juga bersama saya dan juga Kang Arif untuk mengulang karena ilmu itu kalau tidak diulang, tidak diamalkan atau tidak tidak disebarkan ya, mungkin kita akan menjadi orang yang melupakan baik sejarah maupun ilmu daripada isi dari sejarah tersebut. Bahayanya itu kita itu pandai, tapi ada bahayanya yaitu lupanya itu seperti itu. Karena paling bahaya itu ilmu kalau lupa. Nah, jadi kita percaya ya, mengamalkan karena kita juga percaya sama sahabat teman-teman semua. Tapi kita di sini untuk saling berbagi ilmu, berbagi manfaat, dan mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita akan mengulas sekilas daripada 25 nabi ya Arif ya, dan kita akan membahas satu persatu dari khalifah atau yang Allah utus di dunia ini, yaitu para nabi Arif ya. Kita awali dengan pembahasan nabi pertama yang diutus oleh Allah, itu
yaitu Nabi Nabi Adam Adam. alaihissalam ya Iya. Arif ya. Bagaimana beliau seperti apa kisah sekilas kisah daripada Nabi Adam alaihissalam dan daripada beliau dari surga diturunkan ke dunia seperti gimana sekilas kita kupas, tidak dengan detail tapi kita hanya sekilas saja mengupas daripada kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi ngomong-ngomong masalah Nabi Adam alaihissalam itu adalah nabi pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan sedikitnya itu menyebarkan bahwa Allah itu Tuhan kita yang patut untuk disembah ya Arif ya. Ini sebelum ininya itu kan sebelum Nabi Adam diciptakan. Diciptakan. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah itu sudah memberitahu kepada para malaikat dan iblis. Dari situ para malaikat juga tadinya protes, ya Rob, kenapa engkau menciptakan khalifah ya manusia, padahal manusia itu sendiri akan berbuat kerusakan. Tapi Allah berfirman, hai para malaikat, aku ini lebih mengetahui daripada apa yang tidak kamu ketahui. Seperti itulah rencana Allah, kehendak Allah ya. Iblis itu sudah ada rasa dengki di situ. Ketika ada riwayat menyebutkan bahwa lagi pembentukannya Nabi Adam alaihissalam dibentuk. Ketika itu iblis menghasut seekor kuda. Ceritanya gini, iblis itu menghasut seekor kuda. Seekor kuda. Iya, begini, hai kuda, kau itu akan menjadi tunggangannya nanti manusia. Kuda itu protes, tidak mau. Aku akan, ya sekarang lagi penciptaannya. Kuda itu mau merusak. Bahkan iblis itu sendiri pernah meludahi kepada adonan, dalam rangka itu mah adonan cetakannya Nabi Adam, adonan diludahi. Dari situ Allah mencongkel itu karena najis itu teh. Ya, ludah iblis itu mencongkel. Ketika iblis itu mencongkel, lalu Allah menciptakan dari congkelan itu yaitu seekor anjing. Itu dibentuk seekor anjing ya. Dari ludah yang diambil oleh Allah dari adonan ya kalau kata orang Sunda, adonan itu ya. Untuk buat manusia itu ya. Dibentuklah seekor hewan yang berupa anjing ya. Ya, berupa anjing untuk menjaga itu penciptaannya Nabi Adam alaihissalam. Si adonan yang dibentuk anjing itu. Iya, seperti itu kah. Lalu ya karena Allah selalu menjaga apa yang ingin diciptakan, apa yang ingin dikenakinya, maka terciptalah di situ Nabi Adam alaihissalam. Ketika terciptanya, karena kepada malaikat Allah berfirman untuk menyuruh sujud kepada Nabi Adam. Di situ sujud itu bukan berarti menyembah, tapi menghormati kepada penciptaan Allah yang sangat sempurna itu, yaitu khalifah manusia. Tapi iblis enggan dengan sombongnya. Karena si iblis itu menyangka bahwa dia disuruh sujud itu harus sujud ke Adam. Kenapa tidak ke Allah? Maksudnya si iblis itu sangat pemikiran si iblis itu sangat dangkal ya. Padahal di situ Allah bermaksud untuk menghormati penciptaannya. Terus karena iblis enggan untuk sujud kepada Nabi Adam, karena iblis itu karena ada rasa sombong. Karena api itu lebih baik daripada tanah, padahal Allah yang lebih mengetahui. Itu seperti itu kan. Lalu iblis itu terusir dari surga. Nabi Adam itu bahagia di dalam surga. Lalu Nabi Adam melihat setiap apa yang diciptakan Allah memiliki pasangan, tapi beliau tidak memiliki pasangan, belum memiliki pasangan, tapi Allah mengetahui apa yang ada di hati Adam tersebut. Gitu. Tapi sekilas daripada itu juga kan si iblis itu sempat diusir dari surga ya, tapi si iblis itu ada rasa penasaran dan terus iri, dan dia selalu menggunakan kesempatan untuk supaya Adam juga
dilempar dari Iya. surga ke bumi ya. Usaha si iblis itu ya berbagai cara iblis supaya Adam dikeluarkan dari surga ke dunia itu. Iya. Nah dari situ Nabi Adam berbahagia di dalam surga, dan Allah menciptakanlah pasangannya, yaitu dari tulang rusuknya yang bernama Siti Hawa. Terciptanya, iblis ingin berusaha memasuki lagi surga karena iblis tidak memiliki kekuatan lagi. Lalu iblis membujuk seekor ular, menurut riwayat membujuk seekor ular untuk menyembunyikannya. Lalu Lewat di iya, katanya di mulut ya, ular di itu ya. mulut ular ingin masuk ke dalam surga. Jadi si iblis itu mungkin bersembunyi di mulut ular Iya. karena kalau tidak sembunyi tidak akan bisa masuk sama sekali. Iya, karena banyak yang menjaganya, Pak. Malaikat kan menjaganya. Lalu iblis berusaha dan berhasil memasuki ke dalam surga. Lalu disitulah iblis menggoda Khalifah sampai berapa kali Melalui Hawa. ya menggoda Adam itu tidak tergoda. Lalu iblis memetikan buahnya lalu memberikan kepada Hawa. Iblis berkata, demi Allah, jika kalian ingin memakan buah ludi ini, tidak lain kalian akan kekal di dalam surga, tidak lain kalian akan seperti malaikat. Begitulah Allah, supaya kalian tidak memakan buah ini. Demi Allah, percayalah kepadaku. Tipu daya si iblis. Iya, karena iblis menyebut nama Allah, Siti Hawa pun tergoda dan memakannya. Ya bang, kalau zaman sekarang, ya bang, buah ini aman. Ya, lalu memakannya. Kalau Siti Hawa sudah sampai ke dada, sedangkan apa? Adam Nabi Adam baru di tenggorokan. Udah pakai wadah, makanya ada ciri ya. Makanya Udah ada pakai ciri mungkin wadah. itu dicirikan daripada Meletakkan, ciri Mas. tenggorokan dan ini ya sebelah sini kalau perempuan sebelah sini ya tarifnya. Kalau untuk cowok apa ini jakun katanya. Iya, Jakun seperti itulah. Dimakan oleh Nabi Adam bersama Siti Hawa daripada pohon ulti tersebut membentuk suatu ciri ya kan. Iya. Kalau perempuan dari sebelah dadanya sini ya Iya. mencirikan itu kalau untuk laki-laki Ini. dari tenggorokan Iya. yang jakun ya kan. Iya, gitu. Itulah Seperti itu. hasil mencirikan jadi supaya terlihat ciri daripada laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri masing-masing kan? Iya. Makanya kisah tersebut menyimpan faedah atau manfaat yang sangat luar biasa ya Ya, untuk seperti kita itu. sebagai umat manusia, bahwa kita itu jangan jangan kalau istilah populernya atau apa itulah, jangan melanggar Iya, melanggar. sesuatu yang sudah Allah Tetapkan, tentukan Gitu. apa yang Allah larang ya jangan, Iya. apa yang Allah perintahkan yang bolehkan ya harus Iya. ya dilaksanakan Iya. seperti itu. Lalu di situ Allah penuh sudah aku peringatkan kepada kalian, janganlah kalian memakan buah huli. Iya, buah itu maka ya terusirlah keduanya dari surga. Kalau Siti Hawa di itu apa di Jeddah, kalau Nabi Adam di India, itu menurut riwayat Ya. sebagian daripada riwayat, walaupun banyak riwayat yang yang menyebut kali ya. disebutkan di mana itu. Tapi sekilas riwayat tersebut menyebutkan bahwa Nabi Adam itu diturunkannya itu di India, Iya. dan So- sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Iya. Jeddah Coba- itu kalau sekarang itu apa, Arab ya? Iya, di Arab. Negeri-negeri Arab ya. Di situ sekarang mah ada benda ya di situ juga kalau nggak salah gitu ya. Ya walaupun saya belum pernah sekarang kesana. sudah populer ya. Iya gitu. Sudah Coba modern ya. bayangkan dari India ke Jeddah. Coba Dari bayangkan. India ke Jeddah jalan kaki sambil keduanya mencari. Jangankan kayak gitu, Kari. Coba saja jalan kaki dari Jakarta ke Garut. Iya. Ya. Itu kan masih di Indonesia, dari Iya. Jakarta ke Garut. Ini coba bayangkan dari India ke Arab Saudi. Ke Jeddah gitu. Tidak Coba. memakai kendaraan. Iya, tidak ada kendaraan apapun. Sedikit Pada pun waktu tidak ada itu, kendaraan. pada masa itu. Iya. Kalau manusia zaman sekarang, wah, kayaknya tidak yakin akan
kuat. Iya. Ya, walaupun Itu zaman sampai sekarang sampai sudah modern. jenggotnya itu Nabi Adam itu tumbuh mencari, Sangat lebat. iya mencari sangat lebat. Masya Allah. Ada kerinduan Iya. terus, kerinduan Ada terus, kerinduan ya. terus di mana Ada suamiku, di mana suamiku. istriku ya, Iya. Arif, ya. Hawa kan. Iya, Hawa juga sama kayaknya Arif, ya. iya. Menurut riwayat juga Nabi Adam itu tobatnya Nabi Adam itu 200 tahun lamanya. Ada yang menyebutkan juga 40 tahun. Iya, ada yang 200 tahun ada. Coba bayangkan teman-teman, satu kali melakukan dosa Padahal itu tobatnya dalam 200 tahun. dalam situasi sujud ya Arif, ya. Iya. Tahunnya itu 200 tahun. Karena kan ada yang menyebutkan 40 tahun sujudnya Nabi Adam supaya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutkan juga 200 tahun ya. Iya, Kan 200 tahun. kalau kita kan dalam disuruh bertobat. sujud bertahun-tahun. Wah, Masya Allah. 5 waktu juga ya kita bersujud. Disuruh Jangan banyak beberapa yang detik. meninggalkan itu ya teman-teman, dan itu kita harus selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ketika ketemunya itu dan diterima tobatnya, Nabi Adam menyebutkan dan bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu Allah berfirman, hai Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ya Rob, aku melihat di pintu-pintu langit terlihat namamu bersanding dengan nama Muhammad. Tidak mungkin nama yang bersanding denganmu, nama itu tidak agung. Begitulah, Masya Allah. Dari situlah maka Allah menyuruh mengangkat wajahnya Adam dan mengampuni atau menerima tobatnya Adam karena landasan ada sebab adanya nama Muhammad, Iya, atau dalam salawat. artian bersolawat. Salawat kepada Nabi Muhammad. Ya, karena aku tidak akan menciptakanmu jika bukan karena perintah Muhammad. Masya Allah. Begitu kita beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi yang mengikuti jejak-jejaknya, ya, yang mengikuti jejak-jejaknya, mengikuti sunnah-sunnahnya, apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beristiqomah di dalam menjalankan setiap perintah-perintah yang Allah perintahkan ya Arif, ya. Ada yang Menjauhi atau yang menyebutkan menghindari, ya, bahwa mahalnya Siti Hawa juga, Nabi Adam mahal ke Siti Hawa itu adalah sholawat Jibril, yaitu sholawat berbentuk Muhammad, sholawat Muhammad, Berbentuk sholawat sholawat. Muhammad, iya, sholawat Jibril. Masya Allah ya. Padahal dulu belum ada gambaran seperti apa itu Muhammad di benak Nabi Adam, tapi Nabi Adam sudah merasa ada gimana gitu lah kekayaannya gitu tinggi, Masya Allah. Begitulah Nabi yang paling agung ya, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah di situ ketika pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah ya, sampai sekarang menjadi wisata yang naik haji ya, seperti itu. Memohon permintaan di apa itu Jabal Rahman, Ya, ya. bukan berarti kita memohon permintaan kita nyembah patung ya, Tapi batu. simbolis Ya, dari, simbolis seperti itu. simbolis. Ya, itulah teman-teman Manjada Official sekilas daripada kisah Nabi Adam yang pada masa itu setelah pertemuannya Nabi Adam dengan Hawa, dan beliau memiliki keturunan-keturunan yang sangat luar biasa, dan sampai sekarang memiliki keturunan yang bereretan, Ya, dan apa itu menurunkan utusan-utusan Allah yang sangat luar biasa ya, Insya Allah. kesininya dan Sampai Nabi, kepada sampai kita kepada semua. itu. Jadi Kita- itu dari Adam ke sini Ya. nenek moyang kita ya. Ya, jadi kita itu saudara Nabi Adam. Seadam. Seadam. Jadi apabila ada perbedaan di dalam pendapat atau apalah itu namanya ya wajar Ya. namanya manusia ya, baik pendapat, hukum atau apa, yang terpenting kita tidak menyimpang dari Menyalahgunakan apalagi ya.
menyimpang dari aturan Islam, keluar dari ajaran-ajaran yang sebenarnya ya, dari aturan Islamnya. Itulah teman-teman Manjada Official, sekilas kisah daripada Nabi Adam alaihissalam, Nabi pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi untuk mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa itu memunculkan Nabi Adam keturunan-keturunan yang sangat luar biasa melalui Qabil dan Habil. Iya. Aditya, Bahkan ketika Nabi Adam juga dulu itu ingin memanggang apa gitu ya buat makan. Karena dulu itu kan tidak ada api. lalu kepikiran ya, untuk membuat api. Membuat api gimana? Lalu ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia memohon lalu meminta kepada malaikat Jibril meminta api sedikit Dari permohonan Nabi Adam, ya. karena Nabi Adam pada saat itu tuh membutuhkan sesuatu untuk memasak. Ya, meminta mengambil sedikit dari api neraka, cuma sekuil dari api neraka. Itu juga kata Allah, sedikit yang terhitung lebih sedikit dari sedikit itu. ya, kata Allah itu walaupun sedikit belum kuat Dunia ini penghuni untuk bumi untuk menahan api itu. panasnya api. Ada riwayat, Apakah sempat itu diambil ke bumi? ada yang menyebutkan itu sekitar berapa ini 70.000 kalau nggak salah, 70.000 itu penemannya supaya didinginkan ya kayak gitu. didinginkannya itu Apa masih itu? panas Tapi itu sempat dibawa dulu ke dunia itu Iya. tersebut. belum ya, kata Allah karena nggak akan kuat. Nggak akan kuat. Jadi Kalau dibawa- langsung diambil langsung dibawa akan hancur. Iya, Masya Allah. Maka Allah itu merendam dulu beberapa ribu tahun Iya, si api neraka itu Iya. di dalam pendingin, kalau zaman Iya. sekarang pendingin. seperti itu. Walaupun itu sudah direndam didinginkan beberapa ribu tahun, tetap saja panasnya masih menghancurkan. Iya, contoh sekarang yang kebakaran itu tidak ada apa-apanya dibandingkan api neraka. Coba bayangkan teman-teman bagaimana sayangnya ajab neraka itu, api yang di dunia aja tidak ada setai kukunya, kalau zaman sekarang mah tidak ada seini-ininya, tapi panasnya minta ampun. Walaupun sudah kalau dibilang itu, kalau kata orang tua zaman sekarang itu api yang sekarang itu silalatunya gitu. Kalau Iya. kita membakar sesuatu ada silalatunya atau debunya apa gitu disebut Iya. itunya gitu. Iya, Ya, seperti itu. bukan api yang sebenarnya api itu. Iya. Gitu kan. Kalau kata orang tua itu mah cuma api silalatunya. Kalau silalatunya itu kalau kita membakar sesuatu ada debunya atau silalatunya yang terbang gitu, Iya. kayak gitunya gitu. Ibarat kayak gitu. Kalau api yang sebenarnya itu nggak akan mungkin bisa menahan panasnya. Iya, seperti itulah. Jadi amat dahsyat sekali ya kan. Iya. Ya, kalau api neraka tersebut bisa Mungkin menghancurkan. kalau tidak apa istilah nama tidak dari zaman Nabi di ini mungkin kita tidak tahu bagaimana caranya, tidak Makanya Nabi mungkin. sebagian daripada sejarah keilmuan itu kita harus mengetahui sedikitnya sejarah, karena sejarah itu sangat penting sekali untuk meyakinkan keilmuan sekali. Coba teman-teman, kita aja ini yang bahkan triliunan manusia yang ada di muka bumi ini, kita ini masih banyak yang kosong-kosong. Maksudnya 005 kan? Ya, ini bumi itu seperti kosong-kosong, apalagi dulu bumi yang segitu luasnya Iya. cuma berdua isinya. Bagaimana? Alangkah sepi. Iya, pasti Makanya sepi. pada waktu itu Nabi Adam merasa kesepian lagi waktu diturunkan ke dunia ini. Maka Nabi Adam tersebut berusaha untuk mencari pasangan hidupnya itu, Iya. yaitu Hawa. Sekitar 70 tahun kalau menurut riwayat ketemunya itu. Ketemunya Iya, lamanya itu mencari-cari. 70 tahun. Kalau kita 2 hari 3 hari, coba bayangkan teman-teman Manjada Official yang sudah memiliki pasangan. Kita terpisah, kalau yang sudah punya istri ya, terpisah 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau jangan 1 hari lah, 1 jam, 2 jam gimana lah. Kita tidak akan, mungkin tidak akan, wah gimana ya rasakan, kan enak ya.
apalagi ini ya. Sampai 70 Wah. tahun, Masya Allah. Ya, makanya daripada itu jika kita berada di dalam kebaikan, istiqomahkan Ya. untuk selalu melakukan kebaikan. Kalau soal umur Nabi Adam, ada yang meriwayatkan itu kan Nabi Adam itu kan 1000 tahun. 1000 tahun. Iya. Ada yang meriwayatkan. Ya, ada yang Nabi Adam meriwayatkan 1000 1000 tahun. Dan ada juga yang meriwayatkan 930 tahun. umur daripada Nabi Adam. Ya, soalnya Nabi Adam itu dulu melihat umur seorang nabi yang paling kecil 30 tahun umurnya. Karena kata riwayat juga gini kali, Nabi Adam itu bisa menerawang ya, Iya, bisa menerawang masa depan ya. iya, Menurut riwayat juga saya dengar Nabi Adam itu sudah bisa menerawang masa yang akan datang, iya. akan gini-gini, dan juga bisa menerawang umur manusia, katanya kali umur manusia bisa keterawang oleh beliau, katanya menurut riwayat juga Iya. sih. Lalu melihat siapakah nabi tersebut, siapakah keturunannya yang tersebut yang umur 30 tahun. Itu dia seorang nabi. Menurut riwayat disebutkan bahwa itu adalah Nabi Daud alaihissalam Nabi Daud alaihissalam yang berumur yang berumur sampai 30 tahun. Karena jatahnya Nabi Adam diberikan, ya Rob, berikanlah 70 tahun kepada Daud. cucuku, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Jadi menurut riwayat juga bahwa Nabi Daud umurnya sampai 100 tahun karena diberikan 70 bonus tahun. dari Nabi Adam. hitungan umurnya Nabi Adam Ya. alaihissalam. Jadi otomatis Nabi Adam itu berumurnya tidak lagi 1000 tahun. Iya, jadi 930 tahun. Semua itu Allah Ta'ala bisyawab ya teman-teman. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Itu sekilas dari para Para alim ulama. para alim ulama, para ahli sejarah gitu. Ahli Sejarah sejarah Islam, yang- dari riwayat-riwayat yang lain gitu ya teman-teman. Ya kita mungkin nantinya pasti akan diceritakan siapa itu Nabi Daud alaihissalam. Alaihissalam. Ya, itulah sekilas daripada kisah Nabi Adam alaihissalam yang patut kita temui terus sejarah beliau, kehidupan beliau bagaimana, kerasnya hidup beliau bagaimana, karena pada saat itu waktu diturunkan ke bumi ini tidak dibekali dengan apapun melainkan dengan ilmu. Ya, Ya, sampai apa yang sudah diwariskan oleh Allah ke Nabi Adam, sampai ilmu. Nabi Adam pun berkata, ya tidak sungguh di dunia ini mencari makan harus sendiri, tidak seperti di surga. Di surga itu segala Ada ada. kalau kisahnya juga. Iya. Gitu. Subhanallah. Itulah yang harus kita waspadai, bahwa di kehidupan ini kita tidak boleh berputus asa di dalam melakukan segala hal, harus memiliki harus berjuang. Iya. Sebagaimana perjuangan Nabi Adam di bumi yang sangat luar biasa. Cuma Nabi Adam dan Hawa yang tadi Iya. Kita mah mungkin digoda sama iblis itu ecek-eceknya, keturunan-keturunannya. yang enggak Belum rajanya, kalau apalagi kalau yang seniornya tuh yang menggoda Nabi Adam, Masya Allah, Nabi juga sampai ini itu semua itu tidak bisa menyalahkan seorang Nabi ya. Janganlah kita menyalahkan seorang Nabi. Ada yang saya pernah dengar, kalau tidak karena Nabi Adam mungkin kita udah ada di surga. Nggak bisa seperti itu. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang merencanakan, Allah menciptakan bumi, pasti akan ada yang mengaturnya. Karena setiap apa yang diperintahkan Allah kepada gunung, bisakah mengatur bumi? Tidak, untuk membawa dirinya juga tidak sanggup. Tapi manusia dengan sombongnya sanggup untuk mengatur bumi, menjadi khalifah. Masya Allah. Jadi kita harus berusaha menjaga kelestarian bumi ini, menjaga peribadahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan khusyuk. musuh dan istiqomah ya. Ya, gitu seperti itulah teman-teman. Itulah teman-teman menjadi ofisial yang sangat luar biasa sekali kisah daripada Nabi Adam. Sekilas yang sudah diungkap di channel Manjada Official, yang mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat
lupakan Karib ya. Iya. Tapi mungkin ya sebagian orang ada yang lupa. Kita mengingatkan di sini supaya kita itu harus mengenal sosok yang sangat luar biasa yang Allah percayakan Iya. bumi ini kepada mereka-mereka yang Allah percaya seperti para nabi dan rasul ya, Iya, ya seperti yang itu. patut perjalanan daripada para nabi itu yang patut kita ikuti. Bukan contoh ya, kalau mencontoh wah kita masih jauh ya, Iya. tapi kita mengikuti jejak-jejak para nabi dan rasul daripada segi akhlak dan kebaikan mereka Ya, ya, gitu. kegigihan mereka di dalam berjuang menegakkan agama Allah, kegigihan mereka di dalam menyebarkan agama Allah dan mengenalkan keagungan Allah ya Karib ya, seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak pernah Nabi Adam itu lalai untuk memohon ampun kepada Allah Ya. Subhanahu wa taala. Coba bayangkan satu kali melakukan kesalahan 200 tahun tobatnya. Kita melakukan kesalahan tiap hari, tobat ya bencina. Bang peta we beuki nya cik sedang. Kalau Nah, kita seperti sebenarnya itu. kayak gitu ya. Iyalah. Makanya daripada itu jikalau kita banyak hajat, banyak kebutuhan, banyak meminta kepada Iya, Allah. Di iya. samping banyak meminta, kita juga harus membersihkan diri kita dari segala hal yang menghijab Bagi apa yang kita inginkan ya, seperti Iya. kita mengurangi kesalahan kita, mengurangi kemaksiatan supaya Allah itu ridho sama kita dan ridho sama apa yang akan kita inginkan Karib, dan Allah melancarkan daripada itu semua Karib. Ya seperti halnya yang dilakukan Nabi Adam, ingin mendapatkan tobat Allah itu tidak mudah. Iya. Beliau selalu mencari ridhonya Allah Iya. sampai beliau diterima Gimana tobat. caranya diterima tobatnya gitu. Terus Berusaha, tidak pernah putus asa. Iya, tidak pernah putus asa terus karena perbuatan nasuha. Kita juga Allah itu Maha Pengampun ya teman-teman. Ampunan itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Jadi kita nggak usah gelisah, lupakanlah sebuah kelalaian masa lalu. Tapi kita bangkitlah untuk menuju masa depan dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah juga banyak Karib ya, bukan hanya sekedar sholat, puasa, amal-amal yang lain juga, saling tolong menolong Ya, ya, seperti saling itu. antar sesama, saling mengingatkan di kebaikan meningkat kebaikan Iya, ya, seperti itulah. saling mengingatkan ya, Iya. seperti itulah. Mungkin hanya itu yang Karib ya. Ya, mungkin itu. Perbincangan kita hari ini mengulas sekilas kisah daripada Nabi Adam. khalifah pertama di bumi, yaitu Nabi Adam Adam alaihissalam, yang Allah percayakan dunia ini kepada manusia Manusia, Allah ya, ciptakan ya, yang sangat khalifah. luar biasa, Iya. yaitu Nabi pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam alaihissalam, atau bisa diartikan manusia pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sekaligus khalifah, sekaligus nabi pertama yang menyerukan keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan beliau, kegigihan beliau semasa hidup di dunia ini tidaklah mudah, tetapi berkat kerja keras kegigihan beliau maka Allah ridho terhadap beliau, sehingga Allah mengampuni dosa beliau Amin. dengan sangat luar biasa sekali. Maka daripada itu janganlah ada yang berputus asa dengan rahmat Allah, karena rahmat Allah itu seperti Kang Arif bilang tadi sangatlah luas daripada dosa-dosa kita. Ya, Arif ya. rahmat Allah, pengampunan Allah itu luas teman-teman dibandingkan dosa kita gitu. Jadi kalau kita ada kemauan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan mengampuninya. Ampunan Allah itu luas, rahmat Allah itu luas. Jadi kita tidak usah takut untuk bertobat kepada Allah. Kadang manusia itu merasa takut, tingis bahwa Allah tidak akan mengampuni. Salah seperti itu. Bahwa mungkin teman-teman juga mengetahui bahwa Allah itu Maha Pengampun. Segimana setinggi apapun dosa kita, menjunjung tinggi segunung Uhud dosa kita, tapi jika kita bertobat sungguh-sungguh, yaitu taubatan nasuha, pasti Allah akan ampuni.
Dan ingat juga teman-teman Manjana Official ya, selalu ada pihak ketiga daripada kebaikan kita, yaitu setan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu janganlah pernah ragu untuk selalu berada di kebaikan. Kalau menurut Allah baik, maka kerjakan. Arif ya. Ya menurut riwayat juga kalau manusia itu diciptakan 10 setan diciptakan, perbandingannya 1 lawan 10. Akhirnya manusia Ya, banyak 10 setan yang hadir. Begitulah. Jadi Riwayat setiap bukan manusia dilahirkan 10 setan lahir. Begitulah ya. ya mungkin hanya itu hari ya Ya. perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi ofisial selalu diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dan teman-teman juga diberikan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan channel kami apa yang kami bahas di channel Manjana Official bisa bermanfaat untuk Teman-teman semua, teman-teman khususnya untuk semua. kita dan umumnya untuk Teman-teman semua. Mungkin hanya itu, kurang dan lebih mohon maaf dari kami apabila ada salah kata atau apa, mohon memaklumi ya. Dari kami, dari saya dan Kang Arif, kami hanya sekedar untuk mengingatkan kembali sejarah yang mungkin banyak orang juga yang sudah lupa atau gimana ya, karena kesibukan. Kita saling mengingatkan, saling berbagi. pengetahuan. Adapun dari teman-teman Manjana Official ada Lebih mengetahui daripada ada kami. komentar atau ada masukan, kami sangat terbuka dan sangat terbuka sekali untuk mendengar masukan daripada teman-teman Manjana Official. Mungkin hanya itu yang bisa kami suguhkan ya. Mungkin acara ini atau bahasan ini kami akan tutup dengan bacaan hamdalah ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk memperhebat, untuk lebih menambah berkah, kita ucapkan suratul Fatihah ya. Ya. Dengan berkah semoga apa yang kami sampaikan ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dibarakati wa bi suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih teman-teman Manjana Official. Kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang, di waktu yang sama untuk membahas kisah-kisah yang akan kami suguhkan untuk teman-teman Manjana Official. Hanya segitu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.